Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan suratul Fatihah. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fathatil kitab. Tidak ada salat, la salat liman lam yaqra bi fathatil kitab, ketika tidak membaca suratul Fatihah di dalam salat. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salat, tidak ada salat ketika seseorang tidak membaca suratul Fatihah dalam salatnya. Begitu pentingnya suratul Fatihah. Begitu agungnya suratul Fatihah. Dan perlu ditekankan jemaah rahimakumullah. Apabila hendak kita membaca suratul Fatihah dalam salat kita, hendaklah dibaca dengan tertib. Hendaklah dibaca dengan tartil. Atau dengan kata lain, jangan tergesa-gesa ketika membacanya. Berikan jeda waktu antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Maka dalam sebuah hadis qudsi yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, maka Allah juga akan menjawab dengan berkata, hamdani abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang hamba mengucapkan, membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah juga akan menjawabnya. Athna alayya abdi, hambaku telah betul-betul memujiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang hamba membaca Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, maka Allah juga akan menjawabnya. Majjadani abdi, hambaku telah betul-betul memuliakan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah tempat kami meminta pertolongan, maka Allah akan menjawabnya. Hadza baini wa baina abdi, wali abdi ma sa'ala. Ini adalah komitmen antara aku dengan hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali abdi ma sa'ala. Apapun permintaan hambaku akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah juga akan menjawab itu. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Ternyata dalam suratul Fatihah, ketika kita membaca suratul Fatihah, kita beraudensi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita.
Maka mari kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalin ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat yang kita lakukan. Jemaah rahimakumullah. Maka perlu sekali kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Kalau seandainya selama ini ada yang keliru yang kita baca, kita perbaiki bacaan kita. Karena suratul Fatihah adalah tempat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya komunikasi kita tidak lancar dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil satu contoh. Kita senang sekali berkomunikasi dengan camat, berkomunikasi dengan bupati, apalagi berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Tapi alangkah lebih senangnya kita apabila kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fatihah ini salah satu sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah bacaan Al-Fatihah kita. Maka yang perlu sekali ada 7 huruf yang tidak boleh kita baca dalam suratul Fatihah. Karena memang 7 huruf itu tidak pernah ada dalam suratul Fatihah. Dan kalau seandainya itu pun kita baca, berarti keliru bacaan kita selama ini. Yang pertama sekali adalah huruf kha. Huruf kha. Maka jangan pernah sekali-kali engkau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi yang benar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perbaiki bacaan. Itu yang pertama. Huruf kha tidak boleh ada dalam suratul Fatihah. Kemudian yang kedua adalah huruf jim. Tadi anaknya di atas, sekarang anaknya di bawah, huruf jim. Ketika kita membaca Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan sekali-kali engkau membaca Siratal ladzina. Karena masih ada sebagian di antara kita yang membaca dengan seperti itu. Dengan alasan, nanti kan Allah tahu, Ustaz, kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Tidak ada yang tidak Allah tahu. Tapi bagaimana dengan kita? Punya kemauan nggak kita belajar membaca Al-Quran itu? Minimal kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Itu yang kedua. Yang kedua adalah huruf jim. Yang ketiga huruf zain. Maka jangan sekali-kali engkau membaca Siratal ladzina an'amta, tapi Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang ketiga. Yang keempat, huruf sya. Huruf sya. Bukan Siratal ladzi, tapi Siratal ladzi. Yang selanjutnya adalah huruf tha. Huruf tha. Jangan baca Siratal ladzi, tetapi Siratal ladzi. Yang selanjutnya yang keenam adalah huruf dha. Tidak ada dalam Al-Fatihah. Yang ada adalah huruf dha. Waladdallin, bukan waladhdha, tetapi waladhdha. Yang terakhir adalah huruf fa. Tidak ada dalam suratul Fatihah 7 huruf itu, jemaah rahimakumullah. Dan apabila kita temukan 7 huruf ini dalam Al-Fatihah yang kita baca, maka ada yang keliru dengan bacaan kita. Maka perbaikilah bacaanmu itu. Belajarlah kepada orang yang paham membacanya. Belajarlah, jemaah rahimakumullah. Maka pada momen terbaik ini,
bulan Ramadan Mubarak ini sebagai momen terbaik untuk kita belajar kepada Allah Subhanahu, kepada guru kita. Belajar untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata-kata terlambat. Jangan engkau katakan engkau sudah tua malu untuk belajar. Tidak ada. Belajar ilmu itu sampai Anda masuk ke lubang kubur masih harus tetap belajar. Jemaah rahimakumullah. Fafirru ilallah. Larilah kita kembali kepada Allah. Larilah kita kembali kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini merupakan peringatan yang sangat nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jemaah rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.